bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan begitu sempurna di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Tuhan telah menolong kami, memberkati kami, dan kami boleh Tuhan beribadah di hadapan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Engkau jamah setiap hati kami, pikiran kami, berbicara bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar kami mengerti betul apa maksud Tuhan di dalam setiap kehidupan kami melalui firman-Mu. Kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini, Engkau berkati lidah bibir hamba-Mu ini. Ketika hamba berbicara, biarlah Roh Kudus menuntun hamba, Engkau berikan hikmat Tuhan. Dan begitu juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali. Baik, saya mau sapa dulu kita di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan ya. Tuhan masih memberkati kita, menolong kita, dan memberikan kita kekuatan, semangat yang baru, sukacita yang baru. Amin. Kalau hari-hari ini kita melakukan segala kegiatan kita sepanjang minggu ini, kita merasa capek, kita merasa lelah, tetapi kita hari ini kita memberikan hati kita kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan. Itu bukan sesuatu hal yang kebetulan, tetapi itu adalah berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Yang kadang-kadang orang tidak menyadari bahwa kesehatan itu adalah milik Tuhan. Ya, kadang-kala kita tidak menyadari hal-hal sepele seperti itu, tetapi kadang kita melupakan. Nah, hari ini kita diingatkan kembali bagaimana kita ketika kita datang kepada Tuhan, apa yang harus kita katakan, dan apakah kita mengucap syukur atau memang ada sesuatu hal yang belum beres dalam setiap kehidupan kita. Saya sudah mempersiapkan PowerPoint, tapi mana nggak ada laptop ya, nggak apa-apa ya. Tema yang diberikan kepada kita selama 1 bulan ini yaitu tentang ketaatan. Benar ya, ketaatan. Dan bersyukurnya saya yang mengawali tema ini. Jadi saya mau berbagi bagi setiap kita. Kita mau membahas ini dengan segenap hati kita, bagaimana seorang hamba yang taat. Nah, saya mengangkat tema saya pada hari ini, ketaatan yang membawa perubahan. Ya, sebelum saya membagikan materi ini, saya mau bersaksi ya. Dari hari Selasa sampai hari Jumat itu kemarin saya mengikuti seminar di Hotel Harisana, dan materi-materinya orang-orang yang luar biasa, pembicara-pembicara dari luar negeri, dan ada juga orang Indonesia juga yang menyampaikan materi. Itu materi yang ada berbicara bagaimana seorang pelayan melayani, bagaimana seorang anak-anak Tuhan melayani anak-anak, dan bagaimana sebelum melayani di luar itu pelayanan yang sebenarnya di mana. Seperti dijelaskan beberapa materi, sampai materinya terlalu banyak, tapi bersyukurnya ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Maksudnya ketika kita mengikuti seminar itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, karena memang ketika kita mengikuti seminar itu ya butuh waktu panjang, dan memang yang melawan apa ya, pasti kita ngantuk otomatis mengikuti seminar itu karena sepanjang hari. Tetapi ketika saya mengikuti itu tidak sia-sia menurut saya. Ya, banyak hal yang disampaikan, ya terutama yang saya dapatkan di sana itu yaitu gini, baik yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga gini. Sebelum kita pelayanan di luar, ya, sebelum kita pelayanan di luar, pelayanan yang utama yang kita layani adalah keluarga kita. Amin. Ya. Pelayanan yang pertama, yang utama, yang harus kita layani itu keluarga kita. Bagi yang berkeluarga, anak, suami, istri, itu adalah pelayanan yang utama. Seisi rumah itu yang benar-benar kayak mungkin hari-hari ini orang pelayanan di luar, wow, gitu ya.
pelayanan di luar luar biasa. Di luar rumah pelayanan sini sampai selama 1 minggu itu kayak nggak ada waktu gitu loh. Nggak ada waktu sama sekali buat keluarga, nggak ada waktu sama sekali buat mama, papa, karena sibuk pelayanan. Tetapi para pelayan-pelayan Tuhan lupa pelayanan yang utama ialah keluarga itu sendiri, di mana kita tinggal, ya, keluarga kita itu sendiri. Kenapa dikatakan bahwa ketika keluarga kita sudah layani, otomatis sudah ada kedamaian di dalam keluarga itu. Lalu dikatakan bahwa ada pemberesan. Ketika kita keluar, otomatis pelayanan kita akan berjalan dengan baik. Amin. Mungkin hari-hari ini kita terlalu sibuk bekerja di luar sana, sampai kita lupa kepada keluarga kita. Mungkin hal-hal sepele, komunikasi kurang, ya, itu kurang kita bangun komunikasi. Tapi hari-hari ini kita diingatkan kembali bagaimana supaya kita melayani diri sendiri, melayani keluarga, baru kita melayani orang-orang di luar sana. Ketika di dalam keluarga sudah beres, otomatis pelayanan kita di luar akan beres juga. Amin. Amin. Itu yang saya dapatkan kemarin di seminar. Saya mau berbagi kepada kita. Nah, saya mengangkat tema hari ini yaitu ketaatan yang membawa perubahan. Ya, sesuai tema yang sudah diberikan kepada kita. Yang menurut KBBI, ketaatan berarti kepatuhan atau kesetiaan terhadap sesuatu. Ya, sekali lagi, ketaatan berarti kepatuhan, kesetiaan terhadap sesuatu hal. Ketika kita taat kepada sesuatu, contohnya di dalam keluarga, ya. Contohnya di dalam keluarga, kita sebagai anak taat kepada orang tua, benar? Nggak mungkin kita nggak taat kepada orang tua, karena identitas kita di dalam keluarga itu seorang anak, dan kita mempunyai tanggung jawab artinya, benar? Tanggung jawab itu sebagai anak apa? Kalau kita sekolahkan, otomatis kita sekolah dengan baik. Kalau kita di rumah itu diberikan mandat, oh kamu seperti ini, harus begini, dan kamu harus capai ini, berarti kita harus mencapai. Ya, walaupun nanti tidak semua anak melakukan hal yang sama. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa yang utama itu melayani keluarga itu adalah hal yang penting. Ya. Kalau berbicara tentang Kristus, sebagai orang Kristen kita diajarkan agar menjadi taat terhadap perintah Tuhan. Hal ini disebabkan supaya kita menjadi orang yang setia dan tunduk kepada Tuhan. Itu kalau kita berbicara tentang Kristus. Nah, kita sebagai orang Kristen otomatis kita harus taat. Benar? Taat kepada siapa? Ya, kepada Tuhan. Nah, saya kan tidak melihat Tuhan. Nah, Tuhan telah menjadi firman. Nah, ini yang harus kita taatkan, yaitu firman Tuhan. Ketika banyak larangan-larangan yang kita baca di dalam firman Tuhan ini, pasti kayak menyakiti kita, gimana ya, saya tidak mampu, tapi mau tidak mau kita harus taat dan tunduk. Ya, itulah cara kita taat kepada Tuhan. Tema saya tadi yaitu ketaatan yang membawa perubahan. Nah, perubahan menurut KBBI yaitu keadaan yang berubah atau peralihan dari keadaan sebelumnya. Ya, perubahan biasanya berupa pola pikir, perilaku atau keadaan. Nah, contohnya begini, manusia dalam berpola pikir pasti ketika ia menjalani hidupnya pasti ia memikirkan negatif dan positif. Benar? Kita dalam menjalankan hidup ini pasti kita kayak, oh gimana ya perkataan orang itu kepada saya. Tetapi saya mau menjelaskan kepada kita hari ini bahwa ayo terus kita menganggap hidup kita ini baik-baik saja. Maksudnya gini, kita tidak perlu mengatakan atau kita tidak perlu mendengarkan perkataan-perkataan yang melemahkan setiap kita. Makanya saya katakan tadi bahwa di dalam hidup ini harus ada yang namanya berpikir positif dan negatif. Nah, kita ada di mananya? Nah, saya mau katakan bahwa kita harus terus berpikir positif supaya kita tidak menghakimi diri sendiri. Kadang-kala kita merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak mampu melakukan ini karena terlalu berat untuk saya. Tetapi kita mau mengubah
bagaimana, oh saya mampu mengerjakan ini, oh saya bisa mengerjakan ini gitu loh. Kayak melakukan firman Tuhan yang terlalu banyak peraturan, bukan peraturan, terlalu banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Contohnya saja dalam perkataan kita, kadang-kala dalam perkataan kita menyakiti orang lain. Nah, dengan itu, dengan adanya larangan-larangan, dengan hukum Taurat, dengan firman Tuhan menegaskan bagi setiap kita sebagai orang Kristen harusnya bisa berubah. Benar? Kalau kita tidak berubah, berarti kita masih belum kenal dengan Tuhan, kenal dengan firman Tuhan. Ya. Kata perubahan berasal dari kata ubah yang berarti menjadi lain, artinya berbeda dari semula. Perubahan menyiratkan adanya perbedaan mendasar yang bisa berakibat pada hilangnya identitas asli atau penggantian suatu hal dengan hal lain. Identitas seperti ini yang saya maksud tadi, bahwa ketika kita berada di dalam suatu keluarga, berbicara tentang keluarga, identitas kita di dalam keluarga itu yaitu sebagai anak, ya, sebagai anak. Tetapi kalau kita berperilaku sebagai orang tua, ya contohnya kita tidak menuruti perkataan orang tua, seolah-olah kita itu tidak punya orang tua, tidak menghargai mereka, kita tidak menganggap mereka, berarti jati diri kita hilang di dalam keluarga itu. Kenapa? Kita merasa bahwa saya tidak punya keluarga, saya tidak butuh ibu, saya tidak butuh bapak. Nah, kadang-kala hari-hari ini terjadi, ya mungkin di kalangan kita, di keluarga kita yang ada di tempat ini mungkin nggak pernah mengalami seperti itu. Tetapi lihat di luar sana, yang terlalu banyak mengalami seperti itu, dan itu yang terjadi hari-hari ini. Yang ketika seminar kemarin juga dibahas bahwa itu bukan hal yang baru lagi bagi kalangan kita sebagai orang Kristen. Itu udah dari dulu sampai hari-hari ini itu tidak bisa teratasi. Kenapa? Ada anak dari kecil besar di dalam keluarga, tetapi ketika sudah dewasa, ia keluar dari situ, ia meninggalkan semuanya, ia meninggalkan keluarganya dan hidup di rantauan sampai dia besar di sana, sehingga dia melupakan keluarganya. Dan ketika dia kembali malah merebutkan ini itu, ya dalam keluarga saya pun itu terjadi. Udah merantau, biasanya anak-anak cowok itu ya selalu merebutkan yang namanya harta, ya tanah gitu-gitu. Kalau nggak dikasih orang tua atau dibagi rata gitu, mereka memberontak. Ya mungkin tadinya dia sayang sama ibunya, ya tiba-tiba berubah gitu loh. Dia berubah gara-gara sesuatu hal yang membuat dirinya, oh saya harus mendapatkan. Itu adalah keinginan-keinginan yang tidak perlu kita tingkatkan gitu loh. Apa salahnya ketika kita mengalah? Kita adalah seorang anak, otomatis kita harus tunduk taat kepada orang tua, ya. Terus ada tokoh Alkitab yang taat kepada Tuhan, ya, baik itu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan itu bukan hanya satu tokoh saja, itu terlalu banyak sekali. Kalau teman-teman membaca tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa itu, ya, bagaimana ketaatan mereka kepada Tuhan. Mungkin di dalam perjanjian lama itu ya ada Abraham, perjanjian baru ada Paulus dan sebagainya, ya. Tetapi saya mau membahas tentang seorang Abraham di sini. Bagaimana kalau teman-teman membaca di dalam Kejadian pasal 12 itu, ya. Kalau teman-teman membaca perikopnya saja dikatakan di situ Abraham dipanggil Allah. Nah, di situ ketika teman-teman membaca itu, ya, teman-teman langsung membaca Abraham dipanggil Allah. Nah, teman-teman membaca satu perikop itu, pasti teman-teman akan melihat bagaimana seorang Abraham yang taat tunduk kepada Allah. Dulu Abraham ini seorang yang tidak percaya kepada Tuhan, ya, teman-teman. Kalau teman-teman membaca sejarahnya, ya, tetapi dia mengubah konsep kehidupannya, ya. Dia percaya kepada Tuhan. Ya, kalau teman-teman membaca di situ gimana ketika Tuhan mengutus dia, ya, dia tidak punya komentar apa-apa. Dia tidak mengatakan, oh Tuhan saya mengutus kemana, oh Tuhan saya belum siap, oh Tuhan saya masih ada keluarga. Di mana posisi saat itu Abraham masih dengan ayahnya, ada juga istrinya. Tetapi dia tidak memikirkan itu. Ketika Tuhan mengatakan, Abraham kamu pergi ke sana, di tempat yang saya akan tunjukkan kepadamu. Tetapi Abraham tidak pernah berpikir bahwa, oh saya tidak mau Tuhan, saya belum siap. Nah, kadang-kadang kita mengalami hal itu gitu loh. Kadang-kadang kita disuruh pelayanan, oh kamu pelayanan. Kadang-kadang saya mengatakan seperti
sudah tahu bahwa ketika kita sudah dipercayakan sesuatu hal itu, kita mampu gitu loh. Kadang-kadang rasa kemanusiaan kita merasa ketidakpedean karena dengan lingkungan yang ada. Tetapi dulu Abraham ya, kalau teman-teman membaca itu ada dia seorang yang luar biasa ketika dia diutus. Dia tidak ada mengeluarkan satu komentar apapun, tetapi dia melakukan apa yang terbaik. Dia melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Berarti apa? Gini, dia percaya bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu baik untuk dia lakukan. Amin. Baik dia untuk lakukan. Kalau nggak mungkin juga Tuhan mengirim kita ke tempat yang tidak baik untuk kita. Pasti Tuhan punya tujuan. Tuhan sudah menata kehidupan kita. Oh seperti ini. Ya kita tinggal menjalankan sebenarnya. Tetapi kita kadang-kadang sebagai anak, ya kadang-kadang kita lupa kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Terus ketika Tuhan sudah mempercayakan Abraham pergi ke suatu tempat, Abraham melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu kalau teman-teman membaca di pasalnya yang ke-23 itu bagaimana Abraham diberkati Tuhan ya, dalam perubahan dalam keluarganya. Ketika Tuhan mengutus Abraham, dia tidak membawa apa-apa loh teman-teman. Dia nggak membawa hartanya. Sedangkan kita tahu bahwa Abraham cukup diberkati Tuhan, amin. Tetapi ketika Tuhan mengutus Abraham, dia tidak membawa apa-apa, harta apapun. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan menyediakan. Nah, dan ketika dia menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan, firman Tuhan, ya perubahan terjadi dalam keluarganya. Ada janji-janji Allah yang Tuhan nyatakan ke dalam kehidupan Abraham. Nah, harusnya kita juga mengalami hal yang sama. Hari-hari ini apa sih yang kita ragukan? Hari-hari ini apa sih yang kita cemaskan? Ya, sedangkan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Orang selalu mengatakan bahwa oh saya punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang hidup, tapi masih khawatir. Ya benar kita memang rasa kemanusiaan kita pasti masih mengalami hal itu. Tetapi ayo kita bangkit dari situ. Kita bangkit dari situ. Kita mulai mengubah konsep hidup kita bagaimana. Ayo kalau kita percaya kepada Tuhan 100% ya udah 100%. Kadang-kadang mengatakannya mudah sekali tetapi mengalaminya itu nggak sesuai dengan apa yang dikatakan benar. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang yang beriman, orang yang percaya, kita lakukan itu bersama Tuhan. Jangan pernah andalkan diri sendiri, minta kekuatan daripada Tuhan. Perubahan status rohani dan panggilan. Abraham awalnya adalah seorang penyembah berhala di tanah Ur, seperti yang saya katakan tadi. Tetapi ketika ia taat kepada panggilan Tuhan, ia meninggalkan tanah kelahirannya. Status orang berubah menjadi bapak orang beriman. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa ketika dia sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, Tuhan mengangkat derajat Abraham. Itu adalah perubahan. Ya, yang tadinya dia orang yang biasa-biasa saja, ketika Tuhan mengangkat derajatnya. Kalau teman-teman membaca dalam Kejadian itu, dia diangkat sebagai bapak segala bangsa, bapak orang beriman. Itu adalah Abraham. Ya, teman-teman juga nanti itu akan membaca kelanjutannya di Perjanjian Baru, juga disinggung itu. Ya, itu bukan sesuatu hal yang biasa, itu adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Nah, itu juga kita akan alami perubahan-perubahan yang kita alami, atau perubahan yang kita alami hari-hari ini. Semakin merosot. Ya, harusnya ada perubahan yang naik level. Amin. Kita jangan sampai hanya mentok di situ gitu loh. Baik itu iman kita, cara berpikir kita. Kalau hari-hari ini kita terus berpikir negatif tentang hidup kita, ya saya mau katakan bahwa ayo bangkit dari situ. Hubungan pribadinya dengan Tuhan diperkuat, status rohaninya diubah menjadi, lalu dia berkat besar diberikan kepada banyak bangsa. Ketaatannya juga menjadi teladan iman dan bagi generasi setelahnya, termasuk kita hari ini. Perubahan yang dialami Abraham memperlihatkan bagaimana ketaatannya kepada Tuhan bukan hanya mengubah hidup individu, tetapi juga dapat berdampak besar pada banyak orang. Ya, Abraham berdampak bukan hanya di dalam keluarganya. Kalau teman-teman membaca sampai hari ini terus diingat akan iman seorang Abraham. Sampai hari ini terus diungkit-ungkit, sampai hari ini terus diperkatakan orang-orang, ya, saya pengen jadi kayak Abraham.
iman yang luar biasa. Nah itu juga harus kita miliki ya. Kalau boleh itu berdampak di zamannya Abraham, harusnya juga berdampak di zamannya kita, amin. Itu harus berdampak. Kalau tidak berdampak, ya kita akan mentok sampai di situ. Tidak ada perubahan yang kita alami ya. Kita akan membuka Alkitab kita dari Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita akan membaca bersama-sama. Sudah dapat? Kalau sudah dapat katakan amin. Lemes banget ya. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Haleluya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kurang kompak. Saya mau teman-teman membaca dengan suara yang lantang ya, yang keras, supaya juga ada damai di dalam hati ketika kita mendengar membaca firman Tuhan. Dalam hitungan ketiga, Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. amin. Di situ ada kata yang namanya taat sampai mati. Saya mengambil contoh di sini juga kepada kita selain Abraham. Di dalam perjanjian baru ada Tuhan Yesus yang kita contoh ya tentang ketaatan Tuhan Yesus di kayu salib sampai hari ini kita boleh rasakan ini tentang ketaatan yang membawa perubahan dapat meningkatkan ketaatan yang Yesus dan bagaimana ia membawa perubahan besar di dalam sejarah yakni keselamatan. Itu perlu kita pahami. Dalam bahasa aslinya kata taat ini yaitu hipokos. Taat atau patuh mengandung makna ketaatan yang penuh terhadap kehendak Allah, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini makanya saya katakan tadi bahwa selain Abraham di dalam perjanjian baru, Tuhan juga telah mengajarkan atau Tuhan juga memberikan contoh bagi setiap kita sebagai orang yang beriman, bagaimana seorang yang taat itu. Makanya saya mengangkat tema saya yaitu ketaatan yang membawa perubahan. Ketaatan Tuhan kepada dari Bapa ya, yang membawa perubahan yang besar di dunia ini. Amin. Ada keselamatan yang boleh kita terima ya, yang di mana kita itu tidak memiliki itu dari orang lain. Ketika Tuhan Yesus taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang difirmankan oleh Bapa, ia melakukan kehendak itu tanpa protes ya. Walaupun kita bisa melihat nanti doa Tuhan di Taman Getsemani sampai ia nangis mengeluarkan darah, artinya bahwa bukan tidak sanggup, tetapi memang secara kemanusiaan ia juga merasa oh ini terlalu berat. Tetapi karena ketaatannya itu membawa pengaruh yang cukup besar di dunia ini, yang otomatis saya mau katakan bahwa keselamatan itu tidak didapat semua orang. Walaupun keselamatan itu untuk semua orang, tetapi keselamatan itu bukan dimiliki semua orang ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Bahwa ketika kita merespon firman Tuhan, otomatis kita akan mendapat. Tetapi ketika kita mengabaikan firman Tuhan itu, saya percaya bahwa dalam menjalankan iman atau menjalankan keselamatan itu tidak mudah ya. Ada perjuangan, ada sesuatu hal yang kita lakukan. Kalau dikatakan yaitu pikul salib ya, berarti enggak semua keselamatan yang Tuhan berikan itu kita boleh memperoleh itu, enggak. Responi dulu firman Tuhan ya, beriman dulu, lakukan dulu, kerjakan dulu ya.
Salib ini merujuk pada bentuk eksekusi yang paling memalukan dan menyakitkan pada zaman Romawi yang menunjukkan penderitaan. Nah di zaman dulu ya, kalau kita berbicara bahwa Tuhan Yesus ini luar biasa ya, kalau kita melihat pengorbanannya di kayu salib ya, bagaimana Bapa itu ya, dia sudah mengalami itu hanya untuk kita yang berdosa ini. Gini, ketika dia menjalankan hukuman yang orang-orang saat itu berikan, diludahi, dicaci maki, terus dipukul, dicambuk. Itu ketika disalib pun itu adalah sebuah hinaan di zaman orang Yahudi atau zaman orang Romawi. Itu adalah hinaan bagi mereka ketika dihukum seperti itu. Karena kita tahu ketika mereka, orang yang disalib, orang yang dihukum itu, dia telah berbuat dosa. Contohnya kan mencuri, membunuh di zaman-zaman itu, punya hukuman-hukuman tertentu dan punya tingkatan-tingkatan hukuman tersebut. Tetapi ada sesuatu hal yang harus kita pikirkan. Kadang-kadang kita berpikir gini, Tuhan kan tidak berbuat dosa, tapi kenapa ya Tuhan dihukum sejahat itu, seberat itu gitu loh. Secara nyata Tuhan juga tidak mencuri, Tuhan juga tidak membunuh, tetapi kenapa seberat itu Tuhan mengalami itu gitu loh. Kita pernah berpikir nggak seperti itu? Kita pernah berpikir, nanti kalau teman-teman, pasti teman-teman sudah tahu ketika Tuhan Yesus disalib itu ada dua orang yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan itu sudah bukti nyata mereka telah melakukan kesalahan dosa. Secara apa, orang-orang juga sudah melihat perbuatan mereka, dan yang Tuhan lakukan ini secara tidak apa ya, kalau kita berpikir dosa apa sih yang Tuhan perbuat sampai orang-orang melakukan hal itu. Satu hal yang saya teman Bapak Ibu Saudara harus ketahui bahwa nggak semua orang menerima itu, menerima kebaikan. Nggak semua orang merespon apa yang kita lakukan. Contohnya nih ya, kita sudah berbuat baik, nggak semua orang menganggap itu baik kejadiannya ya. Pasti mereka menganggap, oh pasti dia mau pamer, oh pasti dia seperti ini seperti itu. Nah apalagi di zaman Romawi ini, mereka paling nggak suka ada orang yang mengakui, oh saya sebagai raja, itu adalah suatu kesombongan atau penghinaan itu bagi mereka. Sedangkan mereka tidak percaya bahwa Yesus ini adalah sang juru selamat. Kalau teman-teman membaca itu pasti lebih seperti ini. Hanya yang menjelaskan setiap kita bagaimana Tuhan perjuangannya, pengorbanannya ya. Ada salah satu perahli yang mencatat, yang mengatakan begini, dalam bukunya mengatakan begini, bahwa ketaatan Yesus adalah pusat dari misi keselamatan. Amin. Saya sih mengimani itu ya. Dikatakan seperti ini, bahwa ketaatan Yesus adalah pusat dari misi keselamatan. Ketaatan Yesus adalah respon terhadap perjanjian Allah dengan Israel, dan ketaatan ini mencapai klimaks di kayu salib, di mana Yesus menanggung hukum dosa di dunia. Kenapa dikatakan di sini? Saya setuju dengan salah satu isi buku ini, bahwa memang Tuhan, makanya dikatakan bahwa perjanjian lama telah tergenapi di perjanjian baru. Ya, ini adalah janji Allah kepada bangsa Israel ketika bangsa Israel mengalami perbudakan bertahun-tahun, sehingga Tuhan mengutus orang, yaitu Musa, untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nah, itu adalah satu janji walaupun cukup lama. Ya, janji itu menjalankan proses itu cukup lama, 40 tahun. Ya, kenapa? Itu bukan berarti Tuhan ingin mereka menderita, tetapi karena ketidaktaatan bangsa Israel itu yang membuat lama sebenarnya. Ya, sedangkan Tuhan telah berjanji akan mengeluarkan mereka dari situ. Andaikan saja mereka taat dengan firman Tuhan, otomatis penderitaan yang cukup lama itu mereka tidak mengalami. Tetapi ini kita bisa melihat sekarang, manusia juga sekarang ini kadang-kadang sudah ada jalan yang mudah, tetapi kita mau ke jalan yang sulit itu. Tuhan bilang, oh kamu kanan aja nak, tapi kita ke kiri, ke belakang, depan. Baru kita mengalami itu, baru kita mau lurus. Nah itu adalah proses juga. Ya kadang-kadang kalau kita tidak mengalami itu, ya kita tidak bisa menceritakan, dan kita tidak
paling besar. Dan ketaatan itu tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memberi teladan bagi umat Kristen tentang bagaimana harus hidup. Kenapa saya kutip ini? Karena saya setuju, benar, ya, benar apa yang dikatakannya, bahwa pengorbanan Tuhan di kayu salib itu bukan hanya semata-mata, itu Tuhan punya tujuan, ya, tujuannya bagi setiap kita yang percaya ini. Bagaimana ketika kita memegang satu janji ini, otomatis ada sesuatu hal juga yang akan kita miliki atau kita dapatkan dengan catatan kita harus taat, ya. Dikatakan di sini bahwa ketaatan tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi juga memberi teladan bagi umat Kristus. Itu adalah salah satu teladan yang sampai hari ini kita contoh, itu Yesus Kristus. Ini adalah teladan yang harus kita contohi. Tidak ada lagi teladan. Memang banyak tokoh-tokoh Alkitab yang boleh jadi teladan bagi setiap kita, tetapi Kristus ini, ya, yang benar-benar kita bisa merasakan pengorbanannya di kayu salib, bahwa itu adalah satu tujuan yang berat sebenarnya, tetapi karena Dia sayang kepada kita, boleh kita menikmati itu sampai hari ini. Ya. Ada 4 poin yang saya mau bagikan kepada kita sebelum saya mengakhiri firman Tuhan ini. Yang pertama, poin yang pertama yaitu ketaatan Yesus sepenuhnya. Menunjukkan bahwa Yesus taat bukan hanya pada hal-hal yang mudah, tetapi sampai pada titik mati di kayu salib. Ketaatannya bukan hanya sekedar tindakan, tetapi juga pengorbanan terbesar, menanggung penderitaan dan kehinaan. Ini ketaatan Yesus sesungguhnya itu bukan hanya sekedar kayak omongan yang hanya kita dengar, tetapi memang benar-benar Tuhan sudah mengalami itu, ya. Kematiannya di kayu salib itu juga tidak mudah, ya. Diludahi, dipukul, dicambuk apa segala macam. Itu bukan suatu proses yang mungkin kalau kita hanya melihat, kalau teman-teman bisa menonton filmnya, oh ya udah saya kasihan, saya seperti, kita hanya cukup merasakan seperti itu. Tetapi Tuhan yang Yesus yang menjalani itu adalah sesuatu hal yang sampai berbekas sampai hari ini. Kalau teman-teman menonton itu atau membaca Alkitab, pengorbanan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang, oh Tuhan ini karena saya, ini karena dosa saya. Pernah nggak sih kita berpikir, oh saya mau berubah, saya mau bertobat? Ya mungkin secara tidak ya kita sering sekali mengatakan itu, saya sudah bertobat apa segala macam, tapi kita masih melakukan hal yang sama. Dikatakan ketaatan bukan hanya sekedar tindakan, ya. Tuhan tidak hanya berkata-kata saja, tetapi Dia memang betul-betul sudah melakukan itu atau sudah mengalami itu di kayu salib, mengorbankan dirinya di kayu salib, ya, menanggung penderitaan demi kita. Amin. Terus yang kedua, keterhubungan ketaatan dan penghormatan. Karena ketaatannya Allah memberikan penghormatan tertinggi kepadanya, yang memperlihatkan prinsip dalam kerajaan Allah bahwa kerendahan hati dan ketaatan membawa pada peninggian yang sejati. Nah ini, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Walaupun kita tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah, tetapi kenapa sih Tuhan mau mengorbankan anaknya? Kenapa Bapa mau mengorbankan anaknya? Karena kita, ya, karena kita, anak-anaknya, Dia sayang kepada kita, Dia mencari kita. Sampai hari ini kita lupa. Ya, jujur saja hari-hari ini mungkin kalau setiap hari saya membaca firman Tuhan minimal 1 pasal, tapi hari-hari ini selama minggu ini saya nggak tahu, tidak beraturan, saya nggak membaca sama sekali, tetapi saya bersyukur juga ya diberikan satu kepercayaan ini. Kenapa? Saya kembali membaca lagi, ya. Kadang-kadang hubungan kita itu naik turun, tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang penting jangan betul-betul down, lupa benar-benar, ya. Ayo bangkitkan lagi, gitu loh. Yang ketiga, kerendahan hati dalam ketaatan. Merendahkan diri adalah hal yang penting dalam ketaatan. Yesus merendahkan dirinya meskipun Dia adalah Tuhan. Amin. Jelas ya. Di situ dikatakan bahwa hal penting dalam ketaatan, Yesus merendahkan dirinya meskipun Dia adalah Tuhan. Ini menjadi contoh bagi kita bahwa ketaatan sering sekali
kepada pribadi demi rencana Allah. Ya, nggak peduli mau sebesar apapun jabatan kita, mau sebesar apapun derajat kita, mau sebesar apapun kekayaan kita di hadapan Allah adalah kita sebagai anak. Nggak apa-apa, kadang-kadang kita ngalah nggak apa-apa, ya. Tetapi dikatakan bahwa nggak usah kita meninggikan diri, karena apa? Tuhan sudah meninggikan kita. Amin. Kita ini adalah gini. Kalau kita sebagai anak itu adalah suatu apa ya? Sebagai anak itu kalau kita sudah dianggap di dalam keluarga itu rasanya gini. Coba kalau ada keluarga atau ada orang tua yang kita menganggap salah satu anaknya bagaimana hati seorang anak. Dan kita ini di dalam Alkitab dikatakan bahwa kita adalah anak. Ya, identitas kita adalah sebagai anak. Kalau berbicara di dunia pun kita sebagai anak. Berbicara kerajaan pun kita adalah sebagai anak. Ya, mungkin di tempat ini ada yang menjadi orang tua, tetapi kebanyakan kita di sini identitas kita dalam keluarga sebagai anak. Ya, kita menjalankan tugas kita sebagai anak itu apa tugas kita, apa yang menjadi tugas kita dalam keluarga itu, apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi rencana orang tua dalam kita harus lakukan. Yang keempat, ketaatan yang membawa perubahan dunia. Makanya saya mengangkat tema tadi bahwa ketaatan membawa perubahan. Ketaatan Yesus mengubah segalanya, mulai ketaatannya, keselamatannya, pintu keselamatan terbuka bagi seluruh umat manusia. Hal ini selaras dengan tema. Makanya saya katakan bahwa selaras dengan tema makanya saya katakan bahwa ketaatan yang membawa perubahan dunia. Jadi yang menjadi kesimpulan untuk kita, saya membacakan 4 poin ini tadi. Yang pertama tadi ketaatan Yesus sepenuhnya. Kedua, keterhubungan ketaatan dan penghormatan. Ketiga, kerendahan hati dalam ketaatan. Keempat, ketaatan yang membawa perubahan. Kesimpulannya untuk kita, dalam Filipi pasal 2 ayat 8-9 ini mengajarkan kita bahwa ketaatan sejati adalah penyerahan total kepada kehendak Allah. Bahkan di tengah penderitaan dan tantangan terbesar, ketaatan ini membawa pada peninggian yang sejati oleh Allah. Yesus menjadi teladan utama bagi kita. Dan kisahnya mengingatkan bahwa setiap tindakan ketaatan yang kita lakukan memiliki dampak besar, baik secara pribadi maupun dalam rencana Allah bagi dunia. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini biarlah terus bekerja di dalam kehidupan kita, terus berbicara bagi kehidupan kita, bagaimana terus kita mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib itu adalah teladan yang cukup baik untuk kita tiru. Ya, kalau hari-hari ini kita merasa lemah, ingat kita punya Tuhan yang luar biasa, yang rela mati di kayu salib untuk kita semua yang ada di tempat ini, terutamanya kita mau bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kami diingatkan kembali bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib hanya demi kami, hanya untuk kami. Tuhan Yesus, kadang-kala kami melupakan Tuhan, lupa akan Engkau ya Yesus. Pada malam hari ini kami diingatkan kembali supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Tidak peduli apa yang kami alami hari-hari ini, tapi kami beriman bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Mantapkan kerohanian kami, cara berpikir kami. Biarlah penelitian yang terjadi di dunia ini, Tuhan Yesus, boleh jauh itu di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi dampak, kami boleh menjadi berkat dalam keluarga kami. Terima kasih. Urapi kami Tuhan, kehidupan kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.